Oke, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan eksponen. Nah, jadi untuk pertidaksamaan eksponen, itu pertama-tama jenisnya akan kita bedain dulu nih, menjadi dua macam pertidaksamaan eksponen yang berbeda. Nah, kalau gitu coba nih ya, kita bahas dulu yang pertama, yaitu pertidaksamaan eksponen dengan nilai basis eksponennya lebih dari satu. Nah, kalau gitu kita tulis dulu nih, untuk A lebih dari satu, di mana A ini merupakan nilai basisnya gitu ya. Nah, kalau gitu contoh untuk pertidaksamaan eksponen ini, itu misalkan kita punya nih, 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat 8 gitu ya. Terus kita misalkan punya lagi nih, contoh 5 pangkat X kurang dari atau sama dengan 5 pangkat 6 gitu ya. Jadi ada dua buah contoh nih, pertidaksamaan eksponen dengan basis yang lebih dari 1 gitu ya. Ini kan 3 sama 5. Nah, kalau kayak gitu, sekarang coba deh kita pikirin dulu, kira-kira sebenarnya basis yang lebih dari satu ini, itu efeknya apa sih terhadap suatu bentuk eksponen? Nah, kalau gitu coba nih ya. Misalkan kita punya suatu bentuk eksponen, katakanlah A pangkat X, di mana nilai A-nya itu lebih dari satu. Ingat ya, A-nya atau basisnya harus lebih dari satu. Nah, berarti kan contoh yang paling gampang nih, kalau gue ambil ya misalkan aja 2 pangkat X gitu ya. Nah, 2 pangkat X, kalau misalkan X-nya itu nilainya satu, kira-kira 2 pangkat X nilainya berapa? Ya jelas 2 pangkat satu gitu ya, berarti 2. Nah, terus kalau gue naikin X itu 2, berarti 2 pangkat X jadinya 2 pangkat 2 kan? Kalau gitu 4. Ini 2 nih di sini. Nah, terus kalau X-nya 3, berarti 2 pangkat X jadinya 8 dong. Nah, kalau X-nya 4, 2 pangkat X jadinya 16. Nah, sekarang coba kita lihat. Ketika 2 pangkat X, X-nya itu 1, ya bisa kita katakan nilainya kecil lah ya, 2 ya. Tapi ketika 2 pangkat X, pangkatnya itu 4, wah jelas-jelas nilainya jadi gede nih. Jadi seiring bertambahnya nilai X atau nilai pangkatnya gitu ya, maka eksponennya atau si 2 pangkat X ini itu ikut membesar juga gitu loh. Nah, efek ini atau fenomena ini tuh berlaku untuk seluruh bentuk eksponen yang kayak gini nih, yang A pangkat X. Jadi semakin besar nilai X-nya atau pangkatnya gitu ya, maka semakin besar pula nilai dari eksponennya, kayak gitu ya. Dan ini berlaku hanya untuk basis yang lebih dari satu. Ingat tuh, gak boleh basis yang kurang dari satu. Nah, kalau gitu coba nih kita kerjain contoh soal yang ini. Yang 3 pangkat X lebih dari 3 pangkat 8. Nah, berarti kan agar yang di kiri lebih dari yang kanan, ya otomatis pangkatnya yang kiri harus diperbesar dong. Ya nggak? Biar nilai 3 pangkat X-nya jadi lebih gede gitu daripada 3 pangkat 8. Nah, kalau gitu, seluruh nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini itu adalah X yang lebih dari 8 gitu ya. Jadi pangkat kiri lebih dari pangkat kanan, kayak gitu. Nah, terus untuk contoh soal yang ini, kita punya katanya 5 pangkat X kurang dari atau sama dengan 5 pangkat 6. Nah, kalau gitu, biar ini lebih kecil dari atau sama dengan yang ini, ya otomatis pangkatnya pun harus lebih kecil atau sama dengan yang kanan gitu ya. Nah, kalau gitu, berarti solusi dari pertidaksamaan ini itu adalah seluruh nilai X yang kurang dari atau sama dengan 6 gitu ya. Nah, sekarang berdasarkan kedua contoh ini, bisa nih kita tulisin dua buah hukum yang berlaku terhadap pertidaksamaan eksponen yang basisnya lebih dari satu. Yaitu kita tulis nih, jika kita punya A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka bisa kita pastikan bahwa Fx-nya itu akan lebih dari atau sama dengan Gx-nya. Kayak gitu ya. Jadi kalau kiri lebih besar dari kanan, ya otomatis pangkat yang kiri lebih besar juga daripada yang kanan. Kayak gitu ya. Nah, terus hukum yang kedua. Jadi kalau misalkan kita punya A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx. Nah, maka bisa kita pastikan bahwa nilai Fx-nya itu juga pasti kurang dari atau sama dengan Gx-nya gitu ya. Jadi kalau kiri lebih kecil dari kanan, ya pangkat yang di kiri pun lebih kecil daripada yang di kanan, kayak gitu. Oke, ingat ini selalu nih diperhatikan, A-nya tuh harus lebih dari satu kalau kita mau pakai kedua hukum ini gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertidaksamaan eksponen yang kedua, yaitu pertidaksamaan eksponen yang nilai basis eksponennya itu terletak di antara 0 sampai 1 gitu ya. Kalau gitu gue tulis nih, untuk nilai A yang berada di antara 0 sampai 1 gitu ya, kayak gini. Nah, berarti contoh untuk pertidaksamaan yang kayak gini, itu misalkan aja nih, gue punya, katakanlah gue punya sekarang 1/3, pangkatnya pangkat X. Katanya lebih besar nih, kalau nggak lebih kecil deh, lebih kecil dari 1/3 pangkat 4 gitu. Nah, terus contoh yang kedua, gue misalkan punya nih 1/5, pangkatnya pangkat X, lebih dari atau sama dengan 1/5 pangkat 8 gitu ya, kalau nggak pangkat 7 deh. Nah, sekarang
sebelum kita coba kerjain pertidaksamaan ini sama ini, sekarang apa yang akan terjadi ketika kita punya suatu bentuk eksponen dengan nilai basis yang berada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Kira-kira dampaknya apa gitu. Nah, kalau gitu, katakanlah sekarang gue punya suatu bentuk eksponen yang bentuknya masih sama kayak sebelumnya, yaitu a pangkat x, tapi nilai a-nya berada di antara 0 sampai 1 gitu ya. Ini a, ini 0. Nah, berarti contoh yang paling gampang nih, seenggaknya gue akan ambil setengah pangkat x, kayak gitu ya, setengah pangkat x. Dimana nilai x-nya, kalau misalkan 1, ya berarti setengah pangkat x berapa? Ya jadi setengah gitu ya, setengah pangkat 1 kan, jadi setengah. Nah terus kalau x-nya gue naikin lagi, jadi 2. Berarti setengah pangkat x akan menjadi setengah pangkat 2 kan, alias 1 per 2 pangkat 2, berarti 1 per 4 gitu ya. Nah terus kalau 3, oh berarti 1 per 8. Nah, terus kalau 4, oh, berarti 1 per 16. Nah, sekarang kita lihat nih. Ternyata ketika nilai x-nya ini meningkat, oh jelas bahwa nilai dari setengah pangkat x ternyata dia mengecil. Ya nggak? Jadi yang awalnya setengah, oh jadi 1/4. Terus makin gede jadi 1/8. Makin gede lagi jadi 1/16. Nah, kalau kayak gitu, berarti bisa kita tarik kesimpulan nih. Ketika kita punya suatu bentuk eksponen yang bentuknya a pangkat x gini gitu ya, ketika nilai x-nya atau si pangkatnya itu gue naikin, ya otomatis nilai a pangkat x ternyata dia semakin kecil. Nah, tapi ketika nilai x-nya atau pangkatnya gue perkecil, ya otomatis si eksponennya ini akan membesar gitu ya. Jadi kalau misalkan x-nya 4, terus gue mau kecilin nih, jadi x-nya 2, ya otomatis dari 1/16 ke 1/4 yang membesar gitu kan ya. Nah, kalau gitu, hukum kayak gini itu berlaku ketika nilai basisnya ada di antara 0 sampai 1, kayak gitu ya. Jadi mau setengah, 2/3, 7/8, kayak gitu, dan sebagainya. Selama 0 sampai 1 nilainya, ya hukum kayak gini pasti berlaku gitu ya. Nah, kalau gitu coba nih kita kerjain yang ini. Jadi di sini dikatakan bahwa 1/3 pangkat x itu kurang dari 1/3 pangkat 4. Nah, biar eksponen yang ini kurang dari yang ini, ya otomatis kita harus perbesar dong pangkatnya si 1/3 pangkat x. Nah, kalau gitu, nilai yang memenuhi pertidaksamaan itu adalah nilai dari x yang lebih dari 4 gitu ya. Jadi kalau kalian masukin 5, 6, 7 pasti akan memenuhi nih pertidaksamaan ini. Karena yang di kiri jadi semakin kecil gitu ya nilainya dibanding dari yang kanan. Gitu. Nah terus untuk yang ini, itu kan kita punya 1/5 pangkat x katanya lebih dari atau sama dengan 1/5 pangkat 7 gitu kan ya. Nah kalau gitu, biar yang kiri lebih dari atau sama dengan yang kanan, ya otomatis pangkatnya ini harus kita perkecil dong, ya nggak? Berarti solusi yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah seluruh nilai x yang kurang dari atau sama dengan 7. Karena ketika nilai x-nya kurang dari atau sama dengan 7, maka nilai dari 1/5 pangkat x, ya nilainya jadi akan membesar gitu ya, jadi semakin besar. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, berdasarkan kedua contoh tadi, kita jadi bisa nih nulis dua hukum yang berlaku di pertidaksamaan yang nilai basisnya 0 sampai 1, yaitu ketika kita punya a pangkat fx lebih dari atau sama dengan a pangkat gx, maka bisa kita pastikan bahwa nilai fx-nya itu akan kurang dari gx-nya. Oke, jadi tandanya ini berubah. Agar yang kiri lebih dari yang kanan, ya otomatis pangkat yang kiri harus lebih kecil dari pangkat yang kanan, kayak gitu ya. Nah, terus hukum yang keduanya, kalau kita punya a pangkat fx, sekarang dia lebih kecil dari atau sama dengan a pangkat gx, maka bisa kita pastikan bahwa nilai fx-nya itu akan lebih dari sama dengan gx-nya, gitu ya. Jadi kalau kiri kurang dari kanan, ya otomatis pangkat yang di kiri harus lebih besar daripada pangkat yang kanan, gitu ya. Dan kedua hukum ini berlakunya ketika a-nya berada di antara 0 sampai 1, kayak gitu ya. Ini jangan sampai lupa nih syaratnya. Jadi berlaku untuk pecahan gitu. Bisa kita katakan untuk pecahan yang nilainya 0 sampai 1. Nah, kayak gitu lebih tepatnya. Nah, jadi segitu aja yang kita pelajari di video kali ini. Like kalau menurut kalian video ini bagus dan bermanfaat. Juga jangan lupa untuk subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru sama materi terbaru. Terus untuk lanjutan materinya, seperti biasa kan kita lanjutkan di video selanjutnya. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya, oke? Thank you semuanya.